Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia, yang kode sahamnya adalah HMSP atau HM Sampurna Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa ini hanyalah sebuah kasanah untuk menambah pengetahuan kita bersama, tanpa ada maksud untuk mengajak Anda untuk membeli maupun menjual saham yang kami beritakan ini. Dan kalau ditanya kenapa kami memilih HM Sampurna dan untuk besok kami memilih Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom atau Telkom atau TLKM, ini erat hubungannya dengan adanya window dressing di akhir tahun. Jadi di bulan Desember dalam 20 tahun terakhir 100% IHSG berada dalam teritori hijau, dan di bulan Januari IHSG 85% berada dalam teritori hijau. Jadi kami memilih saham blue chip yang berkapitalisasi besar, yang selisihnya masih cukup jauh dari harga tertinggi year to date-nya. Dan Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau dikenal dengan nama HM Sampurna Tbk atau HMSP didirikan sudah sangat lama, tanggal 27 Maret 1905, dan mulai kegiatan komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Kantor pusat HMSP berlokasi di Jalan Rungkut Industri Raya nomor 18 Surabaya. HM Sampurna memiliki 5 buah pabrik, yaitu 2 pabrik sigaret kretek mesin atau SKM di Pasuruan dan Karawang, serta 5 pabrik sigaret kretek tangan SKT dengan lokasi yaitu 3 pabrik di Surabaya dan masing-masing 1 pabrik di Malang dan Probolinggo. Sampurna juga bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS, di mana HMSP juga mewakili atau memiliki kantor perwakilan di One Pacific Place lantai 18, Sudirman Central Business District Center atau SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52-53. Induk usaha dari HM Sampurna adalah PT Philip Morris Indonesia. Sedangkan induk usaha utama HM Sampurna adalah Philip Morris International Incorporated. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup dari kegiatan HMSP meliputi manufaktur dan perdagangan rokok, serta investasi saham pada perusahaan-perusahaan lain. Merek-merek rokok HM Sampurna antara lain E-Mild, Jisamsu, Sampurna Kretek, U-Mild, dan juga mendistribusikan Marlboro. Jadi rokok-rokok yang cukup terkenal, Marlboro dan E-Mild, ada di Sampurna, juga Jisamsu. Dan sebenarnya HMSP juga memiliki beberapa anak usaha. Yang pertama PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, yang bidang usahanya adalah distribusi rokok yang mulai beroperasi secara komersial tahun 1989. Kemudian PT Sampurna Printpack, percetakan dan industri produk kemasan, mulai operasi komersial tahun 1989. Kemudian PT Handal Logistik Nusantara, jasa ekspedisi dan pergudangan, mulai operasi komersial sejak tahun 1989. Lalu PT Sampurna Indonesia 9, yang dulu dikenal dengan nama PT Asia Tembakau, bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok, mulai beroperasi tahun 2002. PT Union Sampurna Dinamika, bergerak di bidang perdagangan umum, mulai dari tahun 2005. PT Damandayu, pengembangan properti, mulai dari tahun 1990. PT Golf Tamandayu, wisata dan jasa lapangan golf, mulai dari tahun 1996. PT Wahana Sampurna, di bidang properti perdagangan jasa, mulai tahun 1989.
kemudian PT Sampurna International Pte Limited yang bergerak di bidang investasi dan berposisi di Singapura mulai tahun 1995, kemudian PT Harapan Maju Sentosa, manufaktur dan perdagangan rokok mulai dari tahun 1989, dan PT Persada Makmur Indonesia yang juga bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok mulai dari tahun 2003. Dan kalau kita lihat, HMSP sendiri adalah sebuah saham yang hari ini ditutup di 1.525 dengan total transaksi 199,87 miliar. Jadi transaksinya yang cukup jumbo ini membuat saham ini cukup liquid ya. Dan market capitalnya sendiri cukup besar ya, ini 177,39 triliun. Di mana saham yang ya bisa kita kategorikan di atas 50 triliun market capnya, ada perusahaan yang jumbo apalagi di atas 100 triliun. Dan kalau kita lihat, Sampurna sendiri sebenarnya sudah melantai di pasar modal Indonesia cukup lama, mulai listing tanggal 15 Agustus 1990, dan pemegang saham pengendalinya adalah Philip Morris Indonesia sebesar 92,5% dan masyarakat sebesar 7,5%. Presiden komisarisnya adalah John Gledhill, sedangkan presiden direkturnya adalah Mindaugas Trumpaitis. Dan kalau kita lihat dari earning per share-nya, memang sebetulnya dari 2017 sampai 2019 earning per share Sampurna ini terus meningkat. Tapi di tahun 2020 ya kita tahu sendiri, COVID-19 melanda Sampurna yang menyebabkan ya Sampurna cukup luluh lantak. Dan belum lagi ditambah kenaikan cukai rokok tahun lalu yang cukup memangkas laba Sampurna. Tapi kalau kita lihat di kuartal ketiga, Sampurna berhasil recovery atau berhasil naik labanya dari pendapatan di kuartal kedua. Walaupun sebenarnya EPS-nya turun ke 79. Sedangkan total sales dari Sampurna sendiri adalah 67,78 triliun, asetnya 44,74 triliun, liability-nya 16,09 triliun, equity-nya 28,66 triliun, dan net profit-nya 6,91 triliun. Jadi perusahaan dengan net profit 9,1 triliun ya. Luar biasa. Kemudian kalau kita lihat book value per share-nya adalah 246. Ini membuat harga Sampurna secara valuasi memang sudah mahal, karena price earning ratio-nya sendiri adalah 19,25, sedangkan price to book value ratio-nya adalah 6,19 kali. Sedangkan kalau kita lihat net profit margin dari Sampurna adalah 10,2%, sedangkan return on equity dari Sampurna adalah 32,15% dan return on assetnya adalah 20,6%. Jadi secara profitability, HM Sampurna adalah sebuah perusahaan yang profitnya sangat tinggi. Semuanya lebih dari double digit. Sedangkan rasio hutangnya juga cukup kecil, ya ini hanya 56,13% debt equity ratio-nya. Ini membuat Sampurna menjadi perusahaan yang ya sangat sehat ya, sangat baik profilnya atau profitnya sangat besar dan hutangnya juga kecil. Dan kalau kita lihat pergerakan harga Sampurna selama 1 bulan terakhir memang bergerak dari 1.400 sampai dengan 1.585 dari 1.400 sampai 1.585. Memang kelihatannya kalau dalam 1 bulan terakhir ini Sampurna sudah mengalami kenaikan cukup lumayan ya, jadi sudah di atas mid channel-nya atau sudah di atas pertengahan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya harga tertinggi secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang Sampurna itu adalah 2.350. Sedangkan harga tertinggi 3 tahunnya adalah 5.550. Kalau kita memakai konsep sederhana bahwa kita mencari saham untuk window dressing adalah saham yang big cap dan masih jauh jaraknya dari harga tertinggi year to date, maka Sampurna layak untuk kita analisa atau kita pelajari. Sedangkan investor asing sendiri mencatatkan total jual bersih di Sampurna sejak 1 bulan terakhir selama sebanyak 247,57 miliar rupiah. Sedangkan dari awal tahun investor asing
melakukan penjualan sebesar 1,03 triliun rupiah. Memang penjualan itu disebabkan karena adanya pukulan dari beberapa hal, yaitu cukai rokok, COVID, dan juga dikeluarkannya HMSP dari MSCI, yang juga urusannya karena free float atau saham beredar di masyarakat Sampurna yang terlalu kecil. Jadi di tengah banyaknya pukulan terhadap Sampurna, kami melihat Sampurna masih termasuk sebuah saham yang cukup bagus untuk kita analisa dan kita pertimbangkan untuk window dressing. Bagaimana dengan Anda? Kami hanya mengabarkannya pada Anda. Silahkan kalau Anda mau masukkan Sampurna dalam watchlist Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus konten-konten terbaik kami lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.